to come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Saya udah makin berdiri dong, kita memulai ibadah kita. Mari. Kita mulai dengan melalui doa, saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau tadi Tuhan di pagi hari Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, maka siang hari ini Bapa, kami kembali datang juga Tuhan di ibadah yang kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang sama Tuhan yang akan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Yang rindu Tuhan datang untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik yang Kau jadikan bagi kami. Untuk hari cuaca yang indah Tuhan, yang telah Kau berikan juga bagi kami Tuhan. Kami boleh datang dengan penuh sukacita dan kerinduan Tuhan Yesus. Dengan hati yang haus dan lapar Tuhan. Untuk perkenanan-Mu Tuhan, untuk lawatan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk hati kami Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan Yesus, Tuhan, ada dosa, ada kesalahan Tuhan yang kami boleh lakukan Tuhan Yesus. Baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila darah-Mu Tuhan yang menyucikan hati kami Tuhan, dan Kau memulihkan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada Tuhan di antara kami Tuhan Yesus yang mengalami sakit penyakit Tuhan, yang mengalami beban yang berat Tuhan, ada permasalahan hidup Tuhan yang boleh kami alami. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang setia Bapa. Kami percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Karena segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang hidup Bapa bagi kemuliaan Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Dengan kebaikan-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Menjadikan kami Tuhan ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Yang terus Tuhan mengajar kami Tuhan. Yang terus Tuhan memulihkan hati kami Bapa. Biarlah kami tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau nyanyikan. Katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Ku
tenang bersamamu Tuhan. Mari sekali katakan, lingkupiku, Yesus, dengan saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari dengan segenap imanmu katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari yang percaya dengan sepenuh iman kita, mari jemaat Tuhan katakan, di saat badai. Oh Tuhan, Kau tengok Tuhan iman kami Tuhan, yang percaya Tuhan, di dalam badai Tuhan, dalam persoalan Tuhan, ada Engkau Tuhan yang terus meneguhkan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Raja Tuhan yang menopang kami Tuhan Yesus. Ku tenang sebab Kau ada. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, di saat badai. Oh Yesus, Kaulah pengharapan kami Tuhan, yang terbang bersamamu.
kehidupan umat-Mu Tuhan, yang memenangkan Tuhan, yang mengikuti kami dengan kuat kuasa sayap-Mu Tuhan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji-janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terus menopang hidup kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan membawa dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama saya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Boleh dong lambaikan tangan sama-sama yang percaya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, sangat luar biasa. Tidak suatu apapun yang tidak mungkin bagi Tuhan kita, amin. 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 Boleh dong berikan salam yang manis. Kiri kanan depan belakang bagi jemaat Tuhan. Bersama Yesus tiada yang tidak mungkin, amin. Amin. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah yang membuat mukjizat, amin. Yang telah membelah laut bagi umatnya. Oh Tuhan yang sama yang akan memberkati saudara saat ini, amin. Amin. Sama-sama katakan membelah laut. Bagi siapa? Bagi kalau musuh dari mata mereka. Oh kau dahsyat Tuhan. Apa yang sama itu akan menolong kita yang hidup oleh iman dan firman. Sekali lagi lebih dahsyat, saudaraku katakan Membelah laut. amin. Menghalau musuh dari mata mereka. Oh Allah, Apa yang sama itu akan menolong kita yang hidup oleh iman dan firman-Nya. sama-sama kata Tuhan. Bersama Yesus jalannya mungkin. Bersama Yesus Tak ada tak ada yang mustahil.
bagimu. Menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita yang hidup oleh iman. Dan apa? Mari saudara semuanya. Bersama Yesus kau hanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mujizat. Suaramu bersama Yesus. Oh, caranya mungkin. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Oh, tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan apa? Kita akan melihat janji-janji Tuhan. Melihat dan mengalami mujizat. Katakan melihat dan mengalami. Melihat dan mengalami mujizat. Dengan sepenuh iman kita katakan melihat dan mengalami mujizat. Amin. Oh, haleluya. Amin saudaraku. Bersama Yesus kita percaya ada janji-janji yang luar biasa. Kita akan mengalaminya, amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Sama-sama katakan bersama saya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Boleh dong tepuk tangan di atas kepala sama-sama jemaat Tuhan. Mari. Kau Tuhan perlindungan kami Tuhan. Kaulah kekuatan dan keselamatan kami. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah anugerah bagiku. Katakan kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan Keselamatanku. ku percaya kau berkuasa. Yang percaya janji-janjinya boleh angkat tanganmu saudara. Janjimu nyata dalam. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah kepadamu. Mari gereja Tuhan. Haleluya. Yes. Kepadamu besar. Ya Bang. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Mari bersorak. Bersorak Yesus dahsyat. Bersorak Yesus Raja mulia. Mau lebih semangat lagi saudaraku? Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sama-sama katakan. Kau Tuhan Perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah anugerah bagiku. Oh, Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya kau berkuasa. Mari angkat tanganmu saudara. Janjimu nyata dalam. Ku berserah Are you ready? 1, 2, 3, 4. Haleluya. Mari melompat buat Tuhan. Kepadamu besar. Dahsyat dahsyat. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia.
dalamku, ku berserah kepadamu. Boleh sama-sama lambaikan tangan. Haleluya, Amin Tuhan. namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Come on, gereja Tuhan. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami ingin lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan yang membutuhkan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan yang rindu pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami semua Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan boleh tenang Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau nyanyikan. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Hanya bersama-Mu Tuhan. Katakan Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Kau pernah Kau lepaskan dari kasih.
temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, oh, berkali kuasa dari tempat maha tinggi, bata kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berkali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Tuhan. Oh, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau yang maha mendengar Tuhan. Kau yang maha melihat Tuhan setiap pergumulan dan seruan hati kami Bapa. Biarlah aliran-aliran air yang hidup itu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus Tuhan Yesus bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang kekal. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan bagi kami Tuhan. Mengisi Tuhan aliran air yang hidup Tuhan. Biar kami boleh makan Tuhan, makanan rohani ini Tuhan, yang telah Engkau persiapkan bagi kami pada siang hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kalau sebentar kami juga akan berdoa bagi persembahan Tuhan yang akan kami berikan. Bila kiranya Tuhan boleh dapat menjadi pelayanan Tuhan bagi gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang telah memberkati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Mari saya undang tim kolektor. Kehadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di siang hari ini, hari yang baik, hari yang indah buat kami semuanya bisa datang beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan, karena firman itu adalah kebenaran, firman yang menuntun hidup kami menjadi terang, pelita buat jalan kami, sehingga kehidupan kami bisa ada di dalam terang dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang mendengarkan lewat streaming. Biarlah semuanya diurapi oleh Roh Kudus supaya firman ini terbuka pengertiannya, dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah jam kebaktian ini sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala nama. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, semua dalam keadaan baik-baik, luar biasa baik ya, waduh luar biasa. Nah, hari ini saya akan membawakan tema khotbah. Ini atasnya nggak kelihatan ya, bentar. Ini bisa connect nggak? Oh, bentar, belum di-on-kan. Nah, judulnya adalah Melawan Arus Dunia ya. Jadi ini saya akan sambungkan dari Matius 14, diambil dari Matius 14 ayat ke-22 sampai 23. Di situ Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kita baca ya, ayat 22 mengatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sesudah itu, sesudah apa saudara? Sesudah peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang luar biasa ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan untuk jemaat segini aja cukup atau enggak? Cukup enggak? Kagak, ini aja. Ini taruh 100-an lebih ya. 5 dibagi 100 bagaimana? Kurang dong, ya. Kurang. Apalagi ini baru saja mengadakan 5.000. 5.000 itu berapa kali lipatnya ini? Ya, bisa 50 kali lipat inilah gedenya itu. Banyaknya orang. Nah, itu udah luar biasa, suatu mujizat. Nah, kita perhatikan, sesudah itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
supaya nyebrang. Lalu Yesus naik ke bukit, ya, ke atas bukit untuk berdoa. Jadi apa ini maksudnya, saudara? Dalam hal ini ada hal penting dalam menjalani kehidupan ini. Kesatu, berdoa. Ya. Yesus habis ini mengadakan mujizat lagi. Baru selesai mengadakan mujizat 5.000 orang dikasih makan dari roti yang sedikit. Kemudian ada lagi mujizat lagi, tapi saya tidak perlu cerita mujizat yang ini. Yang diperlukan adalah, judulnya adalah melawan arus dunia. Ya, nanti kita bisa paham bagaimana caranya, apa itu dunia, segala macam bisa paham. Nah, tapi yang paling penting sekarang adalah kenapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Betapa pentingnya berdoa itu artinya, ya. Nah, di antara kita pun perlu berdoa di sela-sela kehidupan sehari-hari. Di sela-sela kehidupan sehari-hari sebelum kita melakukan perjalanan kehidupan. Itu kan mulai murid-muridnya masuk ke perahu, pergi ke seberang, itu artinya menjalani kehidupan. Nah, sementara kehidupan berjalan harus ada doa-doa yang dipanjatkan. Yesus sendiri sudah memberi contoh. Pergi ke bukit berdoa, ya. Pergi ke bukit bukannya cross country ini, ya, tapi berdoa. Nah, di antara kita pun haruslah banyak ada kehidupan doa. Amin. Saudara suka berdoa? Suka enggak? Biasanya orang kalau berdoa itu lagi susah atau lagi senang? Ya, senang. Jarang, lagi susah biasanya mah. Cari pertolongan kan lagi susah, ya. Kalau senang tuh berdoanya ya begitulah. Tapi kalau lagi susah sungguh-sungguh, betul nggak? Ya, betul nggak? Nah, saya juga ngalamin, saudara, ketika saya habis operasi, ya. Udah segala macam susah, tidur juga susah, jalan nggak bisa, apa-apa nggak bisa, tidur terus begitu. Sakitnya iya. Bangun sakit, tidur juga sakit. Sampai, aduh gimana ini? Ini udah sebulan di rumah sakit. Di rumah, ini kan dari sejak tanggal 15 Mei, hitung aja, saudara. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 5 bulan sekarang. 5 bulan lebih, ya, kalau dari tanggal 15 Mei. Itu dari bulan-bulan pertama saya nggak bisa apa-apa. Malam-malam orang mau tidur enak kan? Saya tuh melek begini. Aduh, mau gimana nih? Berdoa. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Pengennya ada mujizat. Udahlah, daripada begini terus bagaimana? Saya supaya bisa beraktivitas. Mudah-mudahan pagi-pagi saya sudah seger lagi. Tahu-tahu nggak sehat-sehat juga. Taunya saya harus menjalani proses penyembuhan itu memang lama begitu. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Dan memang terjadilah kesembuhan. Sekarang sudah sehat kan? Walaupun belum sehat benar, ini juga saya masih sakit di sini, masih sakit. Tapi sudah pemulihan terjadi lumayan lah, besar. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tidur udah benar. Udah enggak lagi banyak, saya udah jalanin aja supaya bisa aktivitas. Nah, jadi itulah pentingnya berdoa, saudara. Ya. Kalau antara umat Tuhan juga harus saling mendoakan. Perlu mendoakan. Kan ini ada tim doa nih. Mendoakan. Ini kita perlu ditopang oleh doa-doa. Gembala, pemimpin, koordinator, semua harus ditopang. Karena orang itu ada kuatnya, ada lemahnya, ada sehatnya, ada sakitnya. Begitu, ya. Ada gelombang kehidupan tuh begitu. Jadi perlu didoakan satu sama lain. Amin. Jadi harus rajin berdoa, ya. Tetap berdoa, rajin berdoa. Ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apalagi yang kita bisa lihat di sini? Kan Yesus memerintahkan muridnya naik ke perahu. Artinya apa ini, saudara? Ayat 22 dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Tuhan memerintahkan muridnya ke seberang. Itu artinya Tuhan menetapkan jalan
kepada murid-muridnya, nih jalannya ke perahu, nyebrang ke sana. Bukan jalan ke sini, ke sana, ke sini, bukan. Ada satu arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Menempuh jalan yang ditetapkan. Menjalani kehidupan, bagaimana tiap-tiap orang itu ditetapkan loh jalannya. Percaya nggak? Ini tiap-tiap orang tuh jangan niru-niru orang lain. Tiap orang tuh lain-lain jalan hidupnya, bener nggak? Keahliannya lain-lain, nggak usah pengen jadi seperti si A, taunya memang bahan kita mah bukan begitu, nggak jadi-jadi, nggak bisa. Ya, ada si A, si B bisa begini, oh saya pengen begitu, nggak bisa juga kalau kita bukan ditetapkan seperti itu. Nah, keahliannya beda, jenisnya beda, dan penetapan Tuhan pada diri kita juga lain. Yang paling penting buat kita semua adalah kita harus menemukan dan menempuh jalan yang Tuhan tentukan buat kita masing-masing. Ya, jalan buat si A begini, temukan jalannya itu dan jalani dengan baik. Maka saudara akan jadi berkat luar biasa di jalan itu. Walaupun tiap-tiap orang kan berkatnya lain-lain ya, dan jalannya juga lain-lain. Tapi semua jalan yang ditentukan oleh Tuhan tuh semuanya jalan yang terbaik buat kehidupan kita sesuai dengan talenta kita, kadar iman kita. Tapi semuanya adalah hari Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan rancangan Tuhan itu. Itu di Yeremia dikatakan begitu. Nah, jadi yang paling penting adalah kita semua harus temukan jalan itu. Ya, temukan jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Mau saudara? Mau diberkati? Berkat mah mau ya, tapi ternyata banyak tantangan loh. Ya, ikut Tuhan tuh enggak gampang-gampang doang begitu-gitu aja berkat dan berkat melulu, enggak ada. Itu saudara dikasih angin surga itu, bohong. Ada banyak tantangannya. Kalau orang kuat tuh harus bisa ngelewatin itu. Ya. Nah, pada kenyataannya hari-hari ini banyak orang yang udah percaya Tuhan, udah ke gereja udah. Tapi dia tidak mencari jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak cari dan tidak tahu dan tidak mau tahu. Udah saya mah mau jalan begini aja, saya mah begini, saya mah begini, saya begini terus aja. Ya, padahal Tuhan tuh menginginkan sesuatu, ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan kekeh ya. Kekeh tahu kan? Iya. Itu yang belum ketemu-ketemu. Cari sampai ketemu, karena kalau udah ketemu saudara banyak berkatnya. Nah, ada juga udah menemukan, udah pelayanan, sudah datang ibadah rajin ke gereja, tapi dia tidak mau menempuh jalan itu. Susah itu mah, banyak pikul salib, banyak sangkal diri, ada banyak itunya, tahan dirinya. Saya mau pengen hidup, menikmati hidup misalnya, pengen semau gue. Nah saudara, itu akibatnya apa saudara? Kerohanian tidak maju-maju. Ibadah mah rajin tiap minggu. Tapi ditinjau daripada waktunya mengikut Tuhan dengan kemajuan rohaninya, jauh. Rohaninya masih bayi terus. Masih nggak bisa makan makanan keras. Masih susu. Makanan-makanan yang menghibur, yang lembut. Gitu baru dia bisa dengerin. Kalau agak nemplak, keras dikit, udah mundur dianya. Susah saudara kalau seperti itu ya. Akibat daripada menempuh jalan maunya sendiri itu bisa nggak tumbuh-tumbuh kerohaniannya. Jadi saudara sekarang sudah harus banyak siap ditegur, amin. Banyak makan makanan keras, ya. Kecuali kalau nggak ada giginya nggak bisa makan makanan keras. Tapi kita semuanya udah dewasa ada giginya ya. Bukan tua rohani, bukan. Ya, nah ini. Akibat daripada menempuh jalan sendiri itu, kita itu persoalannya di kerohanian kita. Jadi bisa ada keterbatasan juga di dalam pelayanan. Keterbatasan di dalam melayani. Besuk ataupun memuridkan, nggak mau, nggak ada keinginan. Kering rohaninya. Gitu ya. Atau
yang lebih nyata, terjadi banyak clash satu sama lain dengan pelayan. Ada benturan-benturan, tersinggung-tersinggung, marah, perselisihan, ngambek. Jadi akibatnya apa? Makin kering rohaninya karena jarang ke gereja. Karena ke gereja itu nanya, si A datang enggak? Datang, saya emang gak akan datang. Bisa begitu, saudara. Ya. Jadi ini udah jalan di luar Tuhan. Nah, sekarang PR kita adalah kita temukan jalan Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk diri kita dan jalanin itu, menempuh jalan itu jalan terbaik buat hidup kita, percaya nggak? Ya, nggak ada ya jalan yang lebih baik daripada jalan yang sudah ditentukan Tuhan untuk hidup kita. Nih, dalam Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, sekarang saya tanya pada saudara, saudara pengen bersinar hidupnya? Pengen dapat berkat banyak? Dikasih terang yang banyak dalam hidup? Itu jalan orang benar tuh begitu, saudara. Kalau kita menempuh jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita, itu jalan terbaik, kita bakal bersinar. Hidupnya jadi berkat buat orang lain. Gitu, ya. Nih satu lagi, Amsal 11 ayat 5, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Nah saudara, kalau kita jalan di jalan yang benar, jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk hidup kita, maka hidup kita itu tidak banyak gelombang, benturan-benturan dan hal-hal yang tidak perlu, nggak perlu terjadi dalam hidup kita. Hidupnya aman. Kebenaran itu meratakan jalan kita, enggak gelombang-gelombang yang membuat kita terbentur-bentur dan benjol-benjol gitu ya. Gitu. Kalau hidup kita banyak berbohong, orang itu bisa jatuh oleh kebohongannya, betul nggak? Kalau orang bohong bisa ingat nggak apa yang sudah diomongin yang kemarin-kemarin? Misalnya saudara misalnya saya ngebohongin si A nih. Seminggu ditanya, masih ingat ya? Diingat-ingatin supaya jangan sampai salah nih kalau ditanya lagi, ingat jawabannya ini. Kemudian ditanya lagi 1 minggu, masih ingat. 1 bulan, bisa ingat bisa enggak ya? Tapi kalau saudara bohong ke beberapa orang, ditanya, bisa ingat enggak tuh tahun depannya, ingat enggak? Lupa. Nah, disitulah kebohongan itu akan menjatuhkan dia. Tapi kalau orang benar, orang yang menempuh di jalan Tuhan, orang itu akan dipercaya orang. Betul nggak? Dimudahkan jalannya kalau orang dikasih kepercayaan, betul nggak? Nah itu saudara, ya dalam hidup sehari-hari juga, kalau kita mau hidup benar, hidup kita jadi mudah. Itu sebetulnya. Bukan berarti nggak ada kesulitan, ada, tapi jadi lebih mudah. Tapi harus benar, ngelewatin jalannya. Jangan dicoba-coba, trial and error terus. Mungkin begini juga bisa, itu juga bisa. Tahu-tahu habis waktu dan nggak benar-benar begitu. Ya. Tapi saudara ingat nih, tuh diputar-putar, ada angin sakal. Ternyata dalam kita menempuh perjalanan hidup, perahu udah mulai jalan, ada angin sakal. Ini ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu apa saudara? Angin yang ada di hadapan perahu, misalnya perahu mau berlabuh nih. Di depannya itu ada angin yang melawan perahu itu. Jadi mau maju, dihembuskan angin itu balik lagi ke tempatnya. Jadi nggak bisa maju-maju. Nah itu angin sakal saudara. Ya. Baru beberapa mil katanya, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Ini sebenarnya danau Galilea. Tetapi karena danau itu besar, jadi pinggirnya itu seperti pantai. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, saudara,
di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita itu semua masih dalam perjalanan kehidupan. Betul? Selama belum mati berarti masih hidup kan? Masih dalam perjalanan kehidupan. Siklus kehidupan itu ada banyak pencobaan, betul nggak? Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kalau saya menyelidiki keluarga demi keluarga, tiap-tiap keluarga itu ada pergumulannya sendiri-sendiri. Nggak ada yang nyaman, semuanya bagus semua, nggak ada. Ada aja tantangannya, ada pergumulannya, ada tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ya, ada persoalannya rumah tangga, ada persoalannya ekonomi, ada persoalannya pekerjaan, ada persoalan kesehatan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kadang-kadang kita suka sadarnya begitu ditanya 2 kali. Kalau ke satu masih mutar. Oh ya benar-benar. Betul, amin langsung ya. Nah, jadi pada dasarnya kita dalam kehidupan ini kan semuanya masih hidup kan? Artinya masih dalam perjalanan kehidupan. Perahu yang sudah baru jalan itu. Ada angin sakal. Ada tantangan. Ada arus-arus lain yang membuat kita mau maju dalam Tuhan terhambat. Ya. Bisa tantangan karena kesehatan, banyak di antara kita nih. Walaupun sepintas mah seperti orangnya sehat semua nih. Ternyata ada penyakit. Penyakit ini, gangguan apa. Ada banyak yang sakit di antara kita juga. Betul nggak? Termasuk saya juga nih. Ini saya bukan orang yang sehat 100%, enggak. Saya juga masih berobat. Ya, masih kontrol terus ke dokter, masih makan obat. Tiap hari saya makan obat loh. Banyak obatnya tuh. Nah, ini juga masih belum benar ini, masih sakit, tapi saya sudah tidak mempedulikan kesakitan ini karena berjalannya waktu juga nanti akan sembuh sempurna. Karena katanya memang cukup lama ini sembuhnya. Nah, saudara, dalam kita menghadapi pencobaan itu, dalam menghadapi tantangan, gelombang pergumulan hidup, yang paling penting adalah begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Loh, ini biasa gimana? Ini luar biasa. Biasa untuk ukuran kita mah biasa. Untuk Tuhan untuk menetapkan sesuatu untuk ukuran si A, si B, si C itu masih bisa diatasi oleh orang itu. Itu aja prinsipnya mah. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Percaya enggak? Amin. Jadi kalau saudara, aduh tapi ini saya pincang, ini. Udah nggak apa-apa, itu mah nanti juga sembuh, nanti bisa selesai. Ya, saya aja di sini nih, ini udah di black nih. Blacknya 2 kali lagi, udah dibolongin. Nah, nggak apa-apa. Walaupun saya takut dulunya juga takut. Tapi sudah menentukan, udah harus dioperasi, karena kalau nggak dioperasi, persoalan makin besar nantinya. Umur bertambah, makin susah dioperasi, makin kalau terjadi gangguan, udah berat lah. Jadi putuskan operasi saja, begitu. Nah jadi ketika kita ditempa angin sakal, kita harus apa? Berdoa aja pada Tuhan, ya. Minta pertolongan. Saya juga banyak berseru, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus jam 1 malam masih melek, jam 2 malam masih melek, jam 3 malam masih melek, jam 4, jam 5, jam 6 sudah terang lagi, masih nggak bisa tidur karena nggak enak. Udah berdoa terus, Tuhan Yesus tolong, aduh Tuhan tolong Tuhan, sampai capek. Mana ini nggak sembuh-sembuh. Tapi saudara, ternyata sembuhnya itu perlahan-lahan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, nyata. Dari nggak bisa jalan jadi udah bisa jalan, ya. Dari tidur juga susah, itunya udah bebas sekarang, udah bisa. Walaupun sakit tetap sakit, tapi berkurang terus. Nah itu, ya. Jadi imani saja, berdoa,
Amin. Ya, pokoknya yakin aja kalau Tuhan sudah tetapkan sesuatu dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita juga. Bukan berarti wah dikasih celaka, bukan. Itu jalan untuk menjadi lebih sehat. Nah, ya jadi walaupun kita sudah percaya pada Yesus, kita masih di dalam perjalanan hidup. Jadi kalau saudara mengalami banyak pencobaan, banyak tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, itu memang setiap orang juga ngalamin begitu. Betul nggak? Coba lihat di antara kita apakah ada yang nggak ada persoalan? Tidak, semua punya pergumulan masing-masing. Ya. Nah jadi saudara hadapi itu. Yang penting jangan kalah oleh keadaan seperti itu. Bersama Yesus kita bisa ngelewatin. Itu aja udah. Ya. Dikatakan perahu masih di tengah danau. Belum sampai ke tujuan. Ada kerawanan-kerawanan, kitanya tidak percaya, kitanya ragu, kitanya salah langkah, bisa. Ya. Tapi yang penting adalah kita harus setia sampai akhir. Amin. Setia itu artinya bertahan dalam keadaan seperti itu. Ya, ibadah rajin terus selama masih bernapas, selama masih diberi kehidupan, masih di tengah danau artinya. Kita tetap rajin ibadah, amin. Ya, banyak dengar firman Tuhan. Apapun yang menempa kita, angin sakal seperti apapun, ada badai, tetap tidak apa-apa. Ya, hadapi saja, nanti juga badai berlalu, ya. Kan ada judulnya juga, badai pasti berlalu katanya. Betul nggak? Iya. Walaupun badai tengah laut tuh memang mengerikan juga ya. Saudara pernah ngalamin nggak? Pernah ada di tengah laut di ombang-ambing, pernah? Pernah. Atau kayaknya sih jarang ada yang ke laut kayaknya. Ada nggak? Seperti yang nggak ada yang di laut ini mah. Ya udahlah. Pokoknya kalau nonton film, badai yang tingginya puluhan meter begitu, coba lihat. Itu ya. Kalau saya mah belum pernah ngelihat yang badai seperti itu. Paling-paling juga waktu di Bali ke Nusa Penida pakai boot yang cepat itu, kan itu jadi seperti di atas air ya. Bung, karena ada gelombang. Wah sampai mabok, pusing. Itu aja baru gelombang 1 meter, 2 meter, 3 meter paling juga. Udah pusing, udah mabok. Ini sekarang kalau ada gelombang badai, 10 meter, 20 meter, coba. Memang, saudara, orang itu ada yang dihempas, kehidupannya dihantam oleh persoalan, ada yang berat sekali, saudara. Tapi, ingat, pencobaan yang dialami itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Ya, jadi percaya aja, pasti kita lewatin. Ya, kalau sekarang masih belum dilewatin, teguhkan imannya. Amin. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, setiap orang beriman itu yang udah bersungguh-sungguh nih, yang setia, rajin ibadah iya, pelayanan iya, berdoa iya, udah setia nih. Kenapa ini banyak badainya? Kenapa nih? Capek juga nih, lelah mengiring Tuhan. Memang begitu saudara. Karena kita itu tidak ngikutin arus. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah orang yang mendayung. Tidak ngikutin arus dunia. Jadi kalau kita ingin berdiri teguh di jalan yang benar, kita memang harus merasakan angin sakal itu. Ya. Jadi kalau saudara mengalami banyak angin sakal nih, yang hempas kehidupan, tetap berdiri teguh. Karena memang kalau kita sudah ada di jalan yang benar, yang sudah ada di jalan yang ditentukan oleh Tuhan, menempuh jalan yang itu,
pasti akan ketemu angin sakal. Ya. Nah, tapi itu adalah hal yang baik. Itu akan menguji iman kita. Bagaimana kita itu akan menjadi meningkat, menjadi lebih kuat lagi. Ada penderitaan dalam mengikut Tuhan itu, pikul salib. Salib enak enggak? Dipikul, kagak. Sangkal diri enak enggak? Kagak, orang maunya happy-happy, enak-enak, enjoy-enjoy, healing-healing katanya. Makan-makan, ya betul enggak? Tapi mengikut Tuhan ada kita menyangkal dirinya, tidak melakukan itu. Hari Minggu orang lain tidur-tiduran di rumah, kita ibadah. Pelayanan orang besuk atau apa-apa kunjungan atau memuridkan orang mengerjakan ini dan itu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ini kan kita melayani Tuhan. Seolah-olah seperti yang kurang enak. Tapi saudara, itu sebetulnya hal yang paling baik. Karena apa? Apa yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan, itu akan Tuhan upahi. Kita hidup kan bukan cuma di dunia ini aja, betul nggak? Ya, habis itu kita bisa hidup mendapatkan upahnya di surga. Bahasa gampangnya begini, saudara mau menderita tapi masuk surga mau? Wah, diam ya. Berarti menderitanya yang nggak mau. Saudara mau masuk surga? Mau. Saudara mau masuk surga tapi ada penderitaan, mau? Nah, ini mau karena ada janjinya surganya itu. Saudara mau senang-senang dan masuk surga? Wah, lebih kenceng itu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Saudara mau enjoy tapi masuk neraka mau? Tidak, karena ada nerakanya ya. Saudara mau menderita tapi masuk neraka? Wah, ogah itu mah ya. Nah, udah pintar itu ya. Nah, tapi saudara, ada resikonya. Mau masuk surga itu ada penderitaan. Mengikut Tuhan itu kan mendayung melawan arus dunia. Ya. Kan kalau hasilnya jelas, hidup kekal, surga, hal yang sangat dinanti-nantikan semua orang, maka kita akan siap. Ya. Jadi kalau orang mengerti ini, maka dia itu akan rela untuk menderita mengikut Tuhan. Ada tantangannya mengikut Tuhan juga. Ya, bisa tantangan dari orang dekat kita, bisa dari orang lain. Bahkan kalau zaman dulu tuh dicemooh, dihina, dianiaya. Zaman Yesus, murid-muridnya semua, murid-muridnya itu matinya, aduh, disiksa semua, saudara. Kita belum ada yang disiksa loh, belum mengalami itu. Ya. Bukan berarti kita harus disiksa nanti, enggak. Tapi ada penderitaannya, bentuknya lain, gitu. Ya. Jadi bukan hidup yang jalan yang mudah. Mengikuti Yesus itu seperti jalan yang sempit yang kita jalanin itu. Ada banyak pembatasan. Bukan yang semau gue jalan yang lebar, enak, ngebut, kayak tol. Enggak. Ada banyak pembatasan kehidupan kita itu. Ya. Kalau ngelihat ini seolah-olah, wah, jadi ciut nih. Ternyata banyak penderitaannya nih. Tapi saudara tetap aja mengikuti Yesus itu yang terbaik tetap, ya. Tadi udah di ini kan ada jalannya nih. Nah, kita bakal tetap menjadi seperti ini. Jalannya mulus, akan diratakan, dipermudah. Walaupun ada penderitaan, tapi kita akan dipermudah. Kita akan menjadi terang, bercahaya, menjadi berkat buat orang lain. Kalau hidupnya benar itu, ya, hidup di jalan yang benar, di jalan yang sudah tentukan, ditetapkan oleh Tuhan untuk kita, untuk saya, untuk sini, udah jalannya semua. Maka kita akan semuanya berjalan
menjadi berkat dan baik semuanya. Kalau seperti itu, walaupun masalahnya mah kitanya tuh susah diatur, ya, suka pengen maunya sendiri. Apalagi kalau menemukan penderitaan, ya itu pada lari. Nah, sekarang kalau kita melawan arus dunia, kita tuh hanya ada dua. Jalan melawan arus dunia, mendayung, atau hanyut. Diam aja udah, ngikutin aja dah. Ikutin aja. Dulu saya di tahun 90-an ya, pernah baca sebuah buku. Ada seorang yang menulis tentang mengikuti manajemen air. Ikutin arus. Jadi jangan banyak konflik lah gitu. Manajemen air aja, mengalir katanya. Karena waktu zaman segitu orang banyak berkonfrontasi. Maka keluarlah buku itu. Ada bagusnya juga, itu supaya tidak saling berkonfrontasi satu sama lain ya. Manajemen air. Tapi kalau kita melihat dengan arusnya, arus yang mana nih airnya itu? Kalau arus dunia itu, kita sebagai anak Tuhan harus memilih mau ikutin arus itu atau mendayung, jangan ngikutin. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang melawan arus dunia. Karena kehendak Tuhan dan keinginan dunia itu berlawanan. Masalahnya itu. Ya. Apa berlawanannya di mana? Arus dunia nih ya. Arus dunia itu konsumerisme, status sosial, pencapaian materi, itu yang menjadi ciri-ciri yang dikejar orang sekarang. Kalau di 1 Yohanes 2 dikatakan, saya bacakan ya ayat 15, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi masalahnya ini, kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu hilang. Karena berlawanan itu. Jadi dunia itu apa? Dunia itu katanya di dalam ayat 16 nih. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi itu semua perbuatan daging. Hawa nafsu. Di Galatia dikatakan keinginan daging telah nyata yaitu percabulan, perzinahan, perselisihan, iri hati, percideraan. Nah itulah ciri-ciri yang ada. Ya. Jadi hal-hal itu yang harus kita lawan, jangan kita ikutin. Kalau kita nggak mau susah, ikut aja arus. Wah, saudara, rusak hidup kita. Ya, nggak mungkin ada kasih akan Tuhan dalam hidup kita, betul nggak? Lari dari Tuhan kalau kita ada dalam dosa, betul nggak? Nah, jadi ini yang harus kita waspadai sebagai orang Kristen. Kehidupan kita itu haruslah tidak mengikuti dunia, arus dunia. Bukan berarti dunia itu, berarti jangan kerja, jangan sekolah, bukan. Kita perlu bekerja, kita perlu sekolah. Jangan punya kedudukan lah, udah aja, sederhana aja, bukan. Makin bagus kedudukan kita, pengaruh anak Tuhan di situ bisa menjadi terang lebih banyak, menjadi berkat buat orang lain. Bisa mengubah lingkungannya. Kalau orang punya kedudukan, pengaruhnya lebih besar. Jadi maksudnya adalah, kita jangan sifat duniawinya itu yang melekat pada kita.
kedagingannya itu. Kedudukan yang tinggi tidak jadi soal, tapi kalau punya kedudukan tinggi, punya nafsu serakah, korupsi akhirnya. Itu yang jadi persoalan tuh itu. Kalau banyak keinginan daging, rumah tangga juga rusak. Terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan. Begitu, enggak setia. Ya. Enggak benar. Bapak, ayah atau bapak tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ibunya juga kabur juga, anak-anak rusak semua. Coba. Nah, itulah saudara ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu harus mendayung. Mendayung itu enteng atau berat? Berat. Apalagi ada arus. Ya. Enggak ada arus juga butuh tenaga, saudara. Orang lemah, orang sakit bisa enggak mendayung? Boro-boro sakit mah ya. Boro-boro mendayung. Nah, jadi artinya kita harus jadi orang yang kuat. Jadi orang Kristen harus kuat. Supaya bisa mendayung melawan arus dunia. Kalau orang Kristen yang lemah, sudah pasti dia akan terbawa arus dunia. Betul enggak? Pengaruh itu luar biasa sekarang, media sosialnya lewat HP, lewat laptop, dunia internet. Itu pengaruhnya luar biasa 24 jam. Mau nyari apa juga, mau TikTokan katanya, mau dari pagi sampai pagi juga ada terus tuh. Bisa ribuan orang ngonten terus. Ada yang jualan juga sekarang di TikTok tuh. Ya. Nah, jadi kita kalau nggak mau ngejalanin, kita kan harus memilih di sini. Jalan mana yang mau kita tempuh? Apakah jalan maunya sendiri, atau jalan yang sudah tentukan oleh Tuhan, ditetapkan buat kita masing-masing? Itu adalah jalan yang terbaik loh. Jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita itu jalan terbaik. Tapi kita kadang-kadang kan milih jalan sendiri karena nggak kuat. Ya, kita harus setia. Setia itu dibuktikan loh. Nggak bisa dengan ngomong saya setia. Mana setia tapi kebuktiannya malah nyeleweng, menyimpang daripada yang diomongin. Setia itu pembuktian, baru membuktikan bahwa benar-benar setia. Kalau kita setia di dalam menempuh jalan Tuhan yang sudah ditentukan, ditunjang oleh berdoa, hidup kita pasti diratakan jalannya. Ya. Terang, hidupnya terang, bersinar terus. Usaha maju, keluarga bagus semuanya. Amin. Mau mendayung nih, jangan ikut arus dunia. Mau? Harus kuat ya. Nah, kekuatan itu Tuhan berikan kekuatan buat kita semuanya untuk bisa mendayung. Ya. Jadi ini kita harus buktikan iman kita itu, karena ada banyak orang yang awalnya semangat, yang kalau dulu mah istilahnya semangat soda. Kalau soda kan dus, kempes lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah semangat di awal, semangat terus, amin. Ya, gigih berjuang, berjuang terus, amin. Wah, sudah berkurang lagi. Langsung ini berjuang terus, kayaknya apa ada kendala? Nah, dulu yang mau peperangan rohani juga ada terus nih orangnya. Dalam doa ada terus. Sekarang kemana misalnya? Nah, jadi itu harus dibuktikan terus. Ya, kalau orang yang konsisten, itu yang disebut setia. Kalau yang setia menempuh jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, pasti jadi berkatnya luar biasa. Mau? Amin? Iya, ini semua sebenarnya Tuhan sudah melihat bahwa banyak potensi-potensi di setiap orang ini. Jangan hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi luar biasa hidupnya. Semua bisa dijadikan luar biasa, ya, bisa jadi terang. Seperti
rembang tengah hari. Jadi kalau kita ketemu dengan angin sakal yang wah makin lama makin kenceng, nggak kuat nih, terlalu keras buat saya. Jangan begitu saudara, berdoa, pilih, udah ya percaya kalau ini jalan Tuhan pasti benar ini, gitu. Ya, ya enggak? Kalau yang kedua pasti ngejawab. Saya juga heran kok yang pertama enggak langsung jawab, selalu begitu. Apa kebiasaan atau budaya? Nah, sekarang arus dunia nih. Tadi udah sebutin ya. Ya inilah. Hari-hari ini begitu banyak mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan orang. Ada suatu gaya hidup sekarang ini. Flexing, coba lihat tuh. Ya. Tahu kan flexing? Tahu flexing? Pamer. Di foto-foto, kalau sekarang zamannya kan ngonten ya. Foto-foto makan, pergi kemana, pakai baju baru, pakai mobil baru, pakai jam baru, pakai segala macam apa yang dipakai-pakailah, dikasih lihat semuanya. Begitu. Ya. Status, ya. Materi, rumahnya gede banget, bagus-bagus, isinya semua di-showin gitu. Saudara, ini hal begini sebenarnya bisa hilang. Yang dibangga-banggain seperti ini bisa hilang sekejap loh. Makanya Yesus berkata di Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini jangan disalah tafsirkan ya. Nggak usah kerjalah, nggak usah ngumpulin apa-apa. Hidup sederhana, hidup miskin itu adalah kudus. Kalau siapa? Mana bisa jadi berkat kalau hidup kekurangan? Jangan, maksudnya hidupnya fokusnya untuk itu. Harta aja terus, udah nggak ada pikiran lain. Sini duit. Sini duit juga. Sini duit juga. Sini duit juga. Semua isinya duit. Harta semua di sini. Gitu maksudnya itu. Jangan itu. Ya. Karena harta itu bisa hilang. Kebakaran lenyap tuh semua. Saudara misalnya ngebangga-banggain mobilnya ada 8 misalnya ini ya. Contoh, wah rumahnya gede ribuan meter. Terus ada isinya bagus-bagus. Taunya kebakaran dan hancur semuanya. Gimana coba saudara? Nangis kali ya. Ada yang karena harta semuanya jadi itu mah bisa jadi gila gitu. Karena ternyata di mana hartamu berada, katanya apa? Di situ hatimu berada. Benar, saudara. Benar enggak? Ya. Apalagi perempuan. Jangan nyebutin perempuan ya. Nanti protes nanti. Sangat dekat dengan uang soalnya itu. Dengan harta. Jadi ini bahayanya itu salah satu arus dunia loh. Uangnya sendiri tidak jadi masalah, tapi cinta uangnya itu yang jadi persoalan, ya. Yang memberhalakan uang jadi masalah. Rumah nggak ada masalah, tapi kita yang mendewakan rumah itu yang jadi masalah. Barang-barang juga nggak jadi masalah, ya. Semua juga kalau bisa membantu kehidupan, jadi enak, jadi bagus kan. Tinggal di rumah yang bagus juga bagus, tapi kalau nggak punya jangan maksa-maksain sampai kredit itu, sampai pinjaman online lagi, pinjol-pinjol, pengen HP yang bagus, yang HP yang saya udah ketinggalan, dia mah pakainya HP-nya bagus, beli tapi duit kurang, pinjol, tahu-tahu nggak bisa bayar lagi, ya. Jadi jangan seperti itu ya. Yesus mengingatkan ini bahayanya. Kalau orang jadi terbawa
oleh hal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia. Mati ke bawah enggak? Katanya dikirim, dibakar, nanti nyampe ke sana. Mana ada itu saudara? Logika dari mana? Ya, orang itu orang zaman dulu kali ya. Tapi zaman sekarang juga masih ada kayaknya. Dibakar supaya nanti nyampe ke sana. Rumah-rumahan, mobil-mobilan, uang-uangan, nanti nyampe ke sana. Di sana nanti dia ada rumah, ada uang, ada mobil. Kagak lah, bukan begitu kehidupannya. Dan uang itunya juga nggak bisa begitu. Nah. Kalau di sekarang ini ada tren-tren gaya hidup, saudara nggak perlu ikut-ikutan gaya hidup healing. Duit sedikit, pengen makan-makan, duit sedikit, atau jangan, jadi mengganggu ekonomi rumah tangga, ya. Makan mah lebih sehat di rumah sebetulnya, sekali-sekali aja boleh lah. Tapi jangan terus-terusan makan di luar, bahaya itu, terlalu banyak bumbu-bumbu itu ginjal hancur. Saudara tahu kenapa anak kecil banyak yang cuci darah sekarang? Anak masih muda-muda, ternyata makanan yang snack-snack, ciki-ciki atau apa tuh, yang penuh rasa itu banyak sodiumnya, natrium klorida, kalium klorida, jumlah besar ginjal kena. Ya, banyak makanan-makanan seperti itu. Atau jajan di luar kan penuh rasa kan, waduh gurih sekali. Padahal itu bukannya daging, gurihnya ada penyedap. Saya baru tahu mengenai bakso aja nih ya. Bakso kok bisa murah-murah gitu. Misalnya 15.000, baksonya gede-gede, berapa biji, rasanya daging. Sementara saya waktu ke Lombok, ada anak Tuhan di sana yang jadi distributor. Dia itu menyalurkan jadi agennya essence daging untuk bakso. Dia bilang kalau daging mah butuhnya banyak untuk bisa membuat bakso, ini mah sedikit aja dagingnya, kasihin itu, esen itu bisa jadi berapa kilo baksonya. Rasanya rasa daging. Nah itu sudah, ya. Jadi ada rasa daging itu bukan dari daging, esennya. Nah, ya itulah. Jadi orang itu kalau mau berdagang, ada cara-cara yang supaya bisa murah dan itu. Itu semuanya tidak akan bisa kita bawa ya. Kalau kita ngumpulin harta, bukan berarti nggak boleh punya ini dan itu. Saya juga punya ini dan itu mah punya. Tapi bukan untuk itu hidupnya gitu maksudnya. Itu untuk backing ekonomi mah boleh lah. Ya. Jadi makanya Yesus mengingatkan gini, kamu itu adalah terang dunia. Nah, supaya jangan ingatnya di sini duit, semuanya duit, baju, semuanya di sini baju, makanan ingat semua nih, jenisnya di mana, enaknya apa, segala harganya juga ingat kali. Apa lagi? Tas, ada tas macam-macam sini nih. Sepatu, apa lagi? Jangan begitu, ya. Tas perlu nggak? Perlu. Baju perlu nggak? Perlu. Apalagi? Perlu semuanya gitu, tapi jangan begitu, jangan semuanya isinya itu semua pikiran kita. Ya. Duit perlu nggak? Perlu. Kenceng langsung ya. Itu rajin bekerjanya berarti. Nah, tapi bukan berarti hidup kita untuk uang. Memang gara-gara uang orang jadi rajin, betul nggak? Gara-gara uangnya besar, rajin pagi-pagi langsung getap, wah langsung berangkat, cet langsung. Taunya mau ngejar uangnya gede. Memang ada pengaruhnya begitu. Tapi kalau kita hidupnya hanya untuk itu aja, aduh
Ya, hanya sampai seumur perjalanan perahu itu, belum nyampe, udah mati duluan. Tapi ternyata uang yang didapat, harta yang dikumpulkan, tidak ada yang dibawa ke surga, nggak ada. Surga nggak butuh itu. Jalannya juga dari emas. Udah terlalu kaya di surga mah, betul nggak? Jalan 1 gram 2 juta, sekarang 2 juta lebih, bisa sampai 3 juta loh. Nah, di sana buat jalan, aduh, nggak perlu artinya, nggak perlu yang begitu. Yang Tuhan perlukan adalah kamu adalah terang dunia, supaya kita jadi terang, jadi berkat. Itu yang penting. Ada uang, jadi saluran berkat juga. Gereja jadi besar, pekerjaan Tuhan maju. Ada pengelolaan uang yang benar di situ. Ya, bukan berarti memusuhi uangnya. Jangan dibenturkan begitu. Perlu bekerja, perlu. Kalau nggak kerja, malah ada dikatakan gini. Kalau nggak kerja, janganlah ia makan. Aduh, sekarang mah orang nggak kerja yang makannya gembul, tetap aja makan. Ya, kita ngajarinnya artinya apa? Suruh kerja, rajin kerja. Tapi ada pembatasannya, ingat. Jangan hanya untuk uang, itu aja. Tapi bukan berarti nggak usah kerja, nggak usah sampai kedudukan tinggi-tinggi, nggak usah sekolah pintar-pintar. Siapa bilang? Perlu itu semua. Tapi jangan ikut arus dunia. Kita harus mendayung. Jangan hanyut. Hanyut itu nggak usah usaha loh, saudara. Betul nggak? Saudara kalau misalnya berenang ya, berenang ngeluncur aja di sungai yang ada arusnya. Diam aja begini, kan enak kan? Nggak ada usaha, nggak ada apa, maju. Tapi coba kalau berenang ngelawan arus, capek nggak? Itulah sebetulnya kita harus ada usaha begitu. Harus ada upayanya. Anak Tuhan itu harus ada usahanya. Untuk bisa hidup benar, mempertahankan hidup benar, harus ada usahanya gitu. Nanti akan dijelaskan ya. Bagaimana? Tuh, di Ibrani dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi arus itu kuat, arus dunia itu. Daya tariknya luar biasa. Ini luar biasa daya tariknya. Yang penting adalah kita harus perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di sini 24 jam, apa yang kita lihat di laptop, ya, supaya kita jangan hanyut oleh apa yang dibawakan oleh itu. Supaya jangan hanyut, kita harus tahu yang benar. Apa yang benar itu? Alkitab. Ini juga ada Alkitabnya. Ini juga ada yang ngaconya. Ya, Alkitab itulah yang jadi standar kita. Kita nggak akan hanyut. Itu maksudnya. Nah sekarang saudara, siapa yang rajin? Saudara masih rajin baca Alkitab? Kurang meyakinkan. Rajin renungan? Harus rajin. Itu supaya kita terjaga, jangan hanyut oleh arus dunia. Kalau nggak rajin berdoa, nggak rajin baca Alkitab, nggak bersekutu saudara seiman, berat saudara, ke bawah. Paling-paling terkalibrasi lagi hari Minggu, waktu ibadah. Dibenerin lagi. Nanti besok-besoknya nggak ada persekutuan, nggak ada apa, hanyut lagi. Nah itu saudara, jadi timbul tenggelam. Gitu. Ya. Jadi ada banyak arus-arus di dunia ini. Semua yang membawa keenakan itu daging semuanya. Membuat manusia itu lenyap dalam keinginannya, dalam kenikmatannya. Makanya dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau hidup selama-lamanya? Amin? Kurang yakin kayaknya. Saudara mau masuk surga?
Nah itu kayaknya jelas ya. Hidup selama-lamanya apa saudara nggak yakin? Hidup selama-lamanya itu masuk surga. Nggak ada kematian. Siapa yang bisa masuk surga? Siapa? Siapa saudara? Orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak sendiri, ikut arus dunia, itu belum, nggak ada jaminan hidup selama-lamanya. Bisa hidup masuk neraka, bisa berakhir masuknya seperti dapur api, tapi selamat. Bisa ada yang begitu juga. Tapi udah dibakar dulu. Ada yang tidak lewatin itu. Kalau melakukan kehendak Allah udah pastilah hidupnya diratakan. Kan tadi di Amsal dikatakan kebenaran itu akan meratakan hidupnya. Tidak dibikin susah, itulah. Tapi kalau kita lenyap dengan keinginannya itu keinginan apa? Keinginan daging, keinginan sendiri. Itu yang tidak ada garansinya. Paling-paling masuk neraka, begitu. Ya. Jadi kalau saudara misalnya kepencet nih. Kalau ditanya misalnya, apakah saudara ingin masuk surga? Tapi ada penderitaan, mau? Mau? Ya harus dong. Cenglinya gitu ya. Cengli itu Tirta. Bener saya pas lihat namanya Cengli. Cengli itu adil ya. Jadi kalau pengen dapat surga harus ada syaratnya dipenuhin gitu. Kalau pengen dapat proyek kan harus ikutin syaratnya, betul nggak? Nah, ikut Tuhan itu ternyata sangkal diri, pikul salib. Ada penderitaannya. Tidak ikut dunia. Mendayung, jangan hanyut mengikuti arus dunia. Saudara mau mendayung? Mendayung itu perlu tenaga loh. Perlu kekuatan untuk bisa melawan arus dunia. Tapi itulah ciri kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan rohani yang sebenarnya begitu. Kalau tidak ada mendayungnya, itu mati rohaninya sebetulnya. Atau lemah iman, lemah rohani. Ke bawah arus pasti. Saudara pernah lihat ikan di sungai? Amin, berarti sering ke sungai ya. Nah, kalau lihat di sungai yang besar, ada arusnya. Ikan yang hidup berenang melawan arus atau ngegeleong melayang ke bawah arus? Ya? Pasti ngelawan arus yang hidup tuh, betul nggak? Nah itu sama. Kita juga kalau kerohanian kita kuat, hidup, kita kuat bisa melawan arus dunia. Tapi kalau iman kita lemah dan iman kita mati, nggak ada dayanya untuk melawan arus dunia. Ke bawah pasti hanyut. Apalagi dunia ini banyak tawaran-tawarannya yang udah luar biasa seperti itu. Ya. Jadi supaya bisa melawan arus dunia ini harus dimulai dengan pikiran kita. Makanya dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata itu harus ada pembaharuan budi kita. Tanpa pembaharuan budi kita akan bisa jadi serupa dengan dunia. Ya. Kalau ada pembaharuan budi melalui apa? Ini firman Tuhan tuh membersihkan dan membuat kita jadi benar pikirannya. Itu kita bisa tahu kehendak Allah mana. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita bisa tahu itu. Tanpa itu kita taunya apa? Kalau menurut pikiran saya mah ini bagusnya begini dan saya pengennya begini. Nah itulah. Kadang-kadang bisa berselisih satu sama lain.
Karena bilangnya, saya mah nggak mau, itu mah di luar. Saya udah yakin, saya punya prinsip. Nah itu, seolah bagus punya prinsip. Padahal mah prinsipnya salah. Ya, jadi ini kalau kita sudah pegang ayat ini, itu akan membetulkan sikap hidup kita. Dimulai dari pikiran yang sudah dibetulkan dulu. Baru kita bisa tahu yang benar yang salah dan tindakan kita pun jadi benar. Begitu. Baru kita bisa melawan arus dunia. Kalau nggak bisa, pikirannya masih duniawi, isinya di sini uang dan uang, mana bisa melawan arus dunia? Nggak bisa. Nah, di Ibrani dikatakan pesan untuk kita semua ya. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi supaya kita bisa melawan arus dunia itu, mata kita harus tertuju pada uang. Betul nggak? Salah. Tertuju pada Yesus. Ini semua kayaknya rada-rada ngelamun. Tadi saya sebutin, mata kita harus tertuju pada uang, amin. Salah. Mata kita tertuju pada Yesus. ini tadi banyak yang pada ngelamun, kayaknya nggak tahu, ngedengerin firman Tuhan senang ngelamun ya. Nah, ini udah di ujung ayat penutup ini, makanya saya tes. Ternyata banyak pada ngelamun kemana-mana. Mungkin ada yang tidur, badannya di sini, pikirannya kemana, sudah pada tidak bisa konsen lagi ya. Ini pesannya loh, supaya kita bisa melawan arus dunia, itu pesannya ini. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Di ayat ke-1, menanggalkan beban dan dosa dan bertanding dalam pertandingan iman. Itu, ya. Jangan ada dosa, ikatan, beban hidupnya, wah banyak beban. Itu bikin kita nggak terfokus pada Tuhan Yesus, fokusnya pada masalah, pada uang, pada keduniawian. Nah, ini diingetinnya supaya kita itu fokus tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi fokusnya iman kita bertumbuh. Amin. Iman, amin. Tuh di iman, amin. Nah, supaya bertumbuh kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Tekun mikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi Yesus sudah memikul kehinaan, tapi tidak peduli. Ya, untuk mencapai tujuan itu ada penderitaan. Untuk mencapai surga ada penderitaan. Ada sangkal diri, ada pikul salib. Tapi tidak apa-apa, amin? Iya, itu yang penting. Kita berani berkorban, berani ambil risiko karena tahu. Kalau nggak tahu memang orang nggak mau. Ya, karena banyak orang yang nggak mau ambil penderitaan. Kenapa? Karena nggak tahu. Atau tahu tapi nggak mau. Bisa begitu. Ya, mari maju tim PW. Ingat selalu akan Dia. Amin. Ya itu, tuh. Inilah ayat terakhirnya buat kita semua. Supaya kita bisa melawan arus dunia itu, Tuhan Yesus ajarkan pertama berdoa. Ya, kemudian apa? Baca Alkitab. Hidup di dalam jalannya yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, itu kita bisa melawan arus dunia. Tambah lagi, komunitas, ibadah. Baca Alkitab tuh kita bisa tahu membedakan kan yang benar dan yang salah. Ini satu sama lain saling menguatkan satu sama lain. Karena nggak selalu orang tuh kuat terus. Ya. Kita harus satu sama lain menguatkan. Kadang-kadang ada persoalan, yang lain bisa menguatkan. Kadang-kadang ada yang sakit juga, butuh dibesuk dan sebagainya. Itu saling menguatkan. Ada dukungan moral, dukungan material dan sebagainya. Itu perlu di antara kita. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Dengan sayang
Kita ini bukan orang yang kuat, bukan selalu kuat. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, perlindungan, lingkupan daripada Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Saat ada angin sakal, saat ada badai, butuh kekuatan dari Tuhan. Ketika Tuhan, Raja semesta alam, menaungi kita, kita bisa tenang menghadapi semua pergumulan itu. Ya, saudara, angin sakal seberapa besar pun bisa kita hadapi. Karena ada perlindungan Tuhan di atas kita. Ada naungan, ada kuasa Tuhan yang bisa mengatasi segala pergumulan kita. Di saat badai bergelora, tidak jadi persoalan seberapa besar badai. Bersama Tuhan kita bisa mengatasinya. Mengatasinya. Bisa tenang senantiasa. Baik bergelora, akan terbang bersamamu. Tetap kau Raja atas semesta. Ku tenang, ku tenang. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ketika Engkau melindungi, menaungi, memelihara kami, kami ada di dalam Engkau, mengasuhnya. Seberapapun angin sakal ada di hadapan kami, seberapapun ada badai yang bergelora mengisi kehidupan kami, tapi sebetulnya Tuhan menyediakan ketenangan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, iman yang kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatan. Tuhan berikan kekuatan buat kita semuanya menghadapi segala pergumulan, menjadi pemenang, bukan menjadi hanyut di dalamnya. Tuhan berikan kekuatan untuk bisa mendayung melawan arus dunia, untuk bisa tetap teguh berdiri di atas kebenaran, sehingga kehidupan kita semuanya bisa menjadi memancarkan berkat, memancarkan terang, karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi terang, bukan menjadi pengikut-pengikut dunia. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, ketika sudah mendengar firman-Mu. Biarlah semuanya mendapat kekuatan baru dalam mengikut Tuhan. Tidak mengabaikan jam-jam doa, tidak mengabaikan membaca firman, tidak mengabaikan persekutuan orang percaya dan ibadah. Sehingga kami semuanya diberi kekuatan untuk melawan arus dunia. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga, firman-Mu senantiasa mengingatkan, senantiasa membawa kami ke jalan yang benar. Biarlah itu yang menjadi penuntun kami semuanya ya Tuhan.
supaya memperhatikan firman-Mu, bukan sekedar mendengar saja, tapi kemudian lupa, tapi mempraktekkan, maka sungguhnya itu menjadi sumber pertumbuhan iman kami dari hari ke hari, semakin kuat dan hidup kami semakin terang dan menjadi terang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus Engkau memberkati semuanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau membukakan hati pikiran setiap kami umat-Mu di tempat ini, untuk kami terus menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, agar kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Kebenaran itu dapat melawan kami dari arus dunia ini Bapa. Tuhan, Kau yang terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Berikan hati kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Hati yang rindu melayani jiwa-jiwa Tuhan. Berikan hati yang terbuka Tuhan, untuk merangkul jiwa-jiwa yang membutuhkan Kau Tuhan. Buat keluarga kami, buat famili kami Bapa. Biar kami bergerak bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Biarlah kerajaan-Mu boleh datang atas keluarga kami, lingkungan kami Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa. Kami berdoa buat acara doa gabungan Tuhan. Gembala penatua, pengurus dan pelayan Bapa. Bukan secara doa kebiasaan, tetapi kami rindu lewat acara doa yang kami adakan ini. Ada api-api doa mengalir Tuhan, membangkitkan Tuhan. Dari cabang Tuhan ke ranting-ranting Tuhan. Api doa ini mengalir kepada setiap para umat-Mu Tuhan. Gereja-Mu dibangkitkan, gereja-Mu dipulihkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau gerakan setiap para pelayan-Mu Tuhan. Setiap penghalang apapun yang menghalangi mereka untuk datang berdoa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepas Tuhan. Kami percaya Tuhan, nanti tanggal 21 ada satu kegerakan doa terjadi di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, bekerja dengan dahsyat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat acara ibadah gabungan Tuhan Bapamu dan Ibu Bunda tanggal 25 Oktober. Kami menyerahkan setiap undangan-undangan yang kami sudah sebar. Roh Kudus, kami rindu terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarga Bapak Muda dan Ibu Muda. Ada satu teladan Kristus Tuhan mengalir Tuhan. Engkau bangkitkan keluarga-keluarga GKPY Tuhan. Engkau pakai ibu-ibu muda di tempat ini Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, dan berdampak di mana Engkau tempatkan ibu muda Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan setiap apapun Tuhan yang dialami. Mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau yang akan bekerja, menggerakkan Tuhan ibu muda. Mereka datang Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Sehingga ada satu kegerakan bersama Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk dulu saudaraku. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita mau melihat dulu beberapa pengumuman. Selamat datang di GKP Yerusalem dari Ibu Herliana dan Bapak William. Mari, boleh bangkit berdiri, kita mau melihat bersama-sama. Ya, ada di sebelah kiri saya di depan. Selamat datang Bapak Ibu. Kami senang menyambut Bapak Ibu semua. Kiranya kita boleh beribadah bersama-sama di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Iya, Bapak Ibu semua, ada kabar duka cita telah dipanggil pulang Bapak ke Firdaus, yaitu almarhum Bapak Lian Bon Hian di umurnya yang ke-71 tahun, meninggalnya di hari Senin 13 Oktober. Tutup peti Selasa 14 Oktober dan dimakamkan Rabu 15 Oktober di TPU Selapajang, Jaya, Tangerang. Kami keluarga besar GKP Yerusalem mengucapkan turut berduka cita atas berduka cita dan juga berpulangnya beliau.
Dan juga ada penangguhan nikah Minggu 30 November 2025 ya Yos ya. 2025. Ya, ada doa gabungan Selasa, semua pelayan kita harapkan, kita undang hadir berdoa sama-sama. Ada banyak tantangan ke depan buat gereja, kita perlu bersama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Semua pelayan, semua ya. Silakan lanjut. Ya, nasi kotak sudah dibagikan minggu lalu, berikutnya minggu depan. Dananya masih kurang sekitar 1 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mau memberkati, anak-anak muda juga masukkan di kotak, nasi kotak. Tuhan berkati. Ini acara yang luar biasa buat pasangan muda. Jadi bapak muda, kalau ada pasangan ibu muda silakan hadir. Yang tidak ada pasangan tapi termasuk ibu muda, termasuk bapak muda, silakan hadir ya. Acara ini akan menjadi berkat buat kita semua dan diharapkan mendaftarkan diri di kelompok WA grup masing-masing. Bapak muda kepada Kusumo atau Riki, yang ibu muda bisa ke Marina atau ke Iske. Ditunggu selambatnya sudah mendaftar paling lambat hari Rabu. Kenapa harus daftar? Karena kita akan mempersiapkan konsumsi supaya jumlahnya cukup ya. Ditunggu ya ibu muda, bapak muda semua, ayo. Mari saudaraku kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Ya, shalom semua. Ada sukacita, amin. Ada kekuatan yang baru, amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Bapa, terima kasih, kami semakin menyadari kami butuh Engkau senantiasa. Tanpa Engkau kami seringkali lemah ya Tuhan. Tetapi kehadiran-Mu dalam hidup kami selalu memberikan kekuatan demi kekuatan, membuat kami sanggup bertahan di dalam setiap persoalan. Bahkan kami terus memandang Tuhan yang berdiri, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberi pertolongan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Karena itu hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, demikian pekerjaan, sekolah, semua ya Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang hebat. Karena itu jemaat Tuhan pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih.